Bab 899. Ketulusan yang diinjak-injak. Tatapan mata itu membuat George merasa jantungnya seperti dicubit oleh seseorang. George tidak pernah melihat Merlin yang seperti ini, sangat berantakan. Dirinya yang dulu, selalu saja sombong dan berada tinggi di atas, tidak pernah menganggap orang lain, tapi sekarang. Bibir George tersenyum ironis, ia melangkahkan kakinya berjalan ke arah Merlin, lalu jongkok di hadapannya, bagaimana rasanya jatuh ke dunia. Tidak enak kan? Mendengar perkataan itu, mata Merlin tampak sedikit tercengang, apa maksud perkataan George itu? Tapi saat ia melihat George jongkok di hadapannya, hati Merlin tidak merasa begitu putus asa lagi. George adalah orang yang dulu menyukainya. Meskipun pada akhirnya entah mengapa dia tiba-tiba tidak ikut padanya lagi, tapi bagi Merlin dulu, bagus kalau George tidak mau mengikutinya lagi, ia tidak ingin melihatnya setiap hari. Lagi pula orang yang mengejarnya juga banyak, kalaupun tidak ada George, masih ada orang lain. Jadi, keberadaan George bagi Merlin sangat amat tidak penting. Namun begitu melihat George dalam situasi seperti ini, Merlin pun merasa seperti melihat sebuah harapan. Ia menatap George sesaat, lalu ia pun mencengkram lengan tangan George. George, tolong aku tidak sengaja, aku tidak ingin menyakitinya. Karena tangannya dipegang, George pun tercengang sejenak, lalu ia menunduk melihat ke arah tangan Merlin yang memeganginya itu, tatapan matanya bergetar, namun seketika berubah dingin kembali. Tidak ingin menyakitinya. Tadi, siapa yang mendorongnya ke bawah? Mendengar hal itu, wajah Merlin pun tampak ketakutan. Kalau aku bilang aku tidak sengaja, apa kau akan mempercayainya? Aku dan dia hendak turun bersama-sama, tiba-tiba aku mendengar suara kalian, aku takut. George menatapnya sambil tersenyum, karena kau takut, kau mendorongnya ke bawah. Apa kau ingin memanfaatkannya untuk mencari kesempatan untuk kabur? Tak disangka George akan langsung mengetahui jalan pikiran Merlin. Merlin pun menatap George sambil melamun. Dulu aku menyukaimu, kau tahu kan? Kata George tiba-tiba. Lori yang berdiri tak jauh di belakang mendengar kalimat itu, lalu ia pun segera menegakkan telinga gosipnya itu, ya Tuhan. Ia kira ia hanya datang untuk membantu. Namun tak disangka. Ternyata George sendiri memiliki kisah percintaan yang seperti ini. Mendengar George yang tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyukai dirinya, Merlin merasa harapan itu menjadi bertambah tinggi. Ia juga tidak menjawab dan hanya berkata, kau menyukaiku, kalau begitu tolong aku ya. Aku benar-benar tidak sengaja, waktu itu aku sangat bingung, oleh karena itu aku tidak sengaja. Kalau begitu bagaimana saat kau meracuni Yuchi waktu itu? Juga tidak sengaja. Merlin, apa kau tahu apa yang aku sukai dari kau dulu? George bertanya padanya, namun tak memberinya waktu menjawab. Ia menjawabnya sendiri, aku suka pada ketulusanmu, kebaikan hatimu, dan kehebatanmu. Katanya dengan tatapan mata yang sedikit muram, suaranya juga ikut bertambah pelan. Tapi pada akhirnya barulah aku mengetahui bahwa semua yang aku lihat dengan mataku bukanlah apa yang sebenarnya. Apa kau ingat pada saat aku terakhir kali datang ke rumah keluarga Duanmu? Semua perkataan yang kau katakan pada pembantumu itu, aku mendengarnya. Perkataan George itu langsung membuat harapan Merlin hancur berantakan. Tangannya yang memegangi lengan George pun juga terlepas perlahan-lahan, lalu terjatuh ke bawah dengan lemas. Tak heran tiba-tiba George tidak mengikutinya lagi, waktu itu Merlin tidak memedulikannya, namun sekarang barulah dia mengetahuinya. Jadi, sekarang saat aku teringat bahwa aku menyukaimu karena kelebihan-kelebihanmu itu, aku merasa sangat ironis, tapi... George tersenyum, aku bersyukur pada Tuhan karena telah memberiku kesempatan ini, untuk melihat watak aslimu. Merlin sedikit sesak nafas. Awalnya ia masih memiliki sedikit harapan pada George, namun sekarang ia hanya bisa berharap kakaknya, Zayden, segera datang kemari. Kali ini,
Aku bisa melepaskanmu, kata George tiba-tiba. Apa katamu? Benarkah? Merlin menatapnya dengan terkejut. Iya, tapi kau harus meminta maaf atas semua perkataan yang kau katakan padaku dulu. Kau harus meminta maaf pada orang-orang yang kau injak-injak dulu dengan sepenuh hati. Katakan kalau kau telah berbuat kesalahan. Orang yang tidak pernah dianggapnya, sekarang memintanya untuk meminta maaf. Kalau dulu, Merlin mungkin akan balik menamparnya, namun sekarang ia sudah melakukan kesalahan, dan dikepung di sini. Jika George melapor polisi, ia pasti akan masuk ke dalam penjara. Kalau meminta maaf dapat membuat George melepaskannya, apa salahnya kalau mengatakannya satu kali saja? Merlin langsung berkata, maaf. Senyuman George membeku di sana, ia menatap Merlin dengan tercengang. Merlin mencengkram lengannya, maaf, aku telah berbuat kesalahan. Tidak seharusnya aku menginjak-injak ketulusanmu. Aku sudah meminta maaf, berarti kau akan melepaskanku kan? George tidak bisa mengatakan dengan jelas perasaan yang sedang ia rasakan sekarang. Permintaan maaf dari Merlin memang adalah hal yang sangat ia inginkan, namun hatinya masih merasa sakit. Beberapa saat kemudian, George tersenyum dingin, baik, tapi ini adalah yang terakhir kalinya. Kalau kau melakukan hal seperti ini lagi, aku akan mengantarkanmu sendiri ke penjara. Lalu George bangkit berdiri, membalikkan badannya dan langsung pergi. Orang-orang tak menyangka bahwa masalahnya akan berakhir secepat ini. Ia juga tidak menangkap Merlin, hanya masuk ke dalam sebentar saja, lalu selesai. Lori berdiri di dalam kamar dan memandangi Merlin beberapa saat. Tiba-tiba ia pun membalikkan badannya dan mengejar George keluar, lalu bertanya, kau melepaskannya begitu saja? Bagaimana kalau kelak dia melakukan sesuatu yang melukai Audrey lagi? Mendengar hal itu, langkah kaki George pun terhenti. Lori mengira bahwa George sangat kesal mendengar perkataannya, namun George terus menatap ke arah depan. Lori pun juga mengikuti arah tatapan mata itu. Zayden berjalan ke arah mereka, langkah kakinya sangat besar, tak lama ia pun tiba tepat di hadapan George. George, Merlin. George tersenyum, sedang bersembunyi di dalam. Hei, Zayden, dia itu telah mendorong Audrey ke bawah. Apa kalian keluarga Duanmu tidak tega untuk menghukumnya? Setelah ia melakukan hal seperti itu, bisa-bisanya ia melakukan hal seperti ini lagi. Mungkin kalian ingin agar polisi yang memberinya pelajaran. Perkataan itu membuat Zayden merasa tidak enak mendengarnya. Bagaimanapun adik perempuannya itulah yang telah melakukan kesalahan. Tidak ada yang perlu dipungkiri. Ia menutup bibirnya, lalu berkata dingin, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, kalau bukan karena hubungan kita dulu. Sejak awal aku pasti sudah lapor polisi, tapi aku bersumpah, tidak akan ada lain kali. George menarik tangan Lori dan langsung berjalan pergi. Lori ditarik pergi jauh oleh George, setelah itu barulah ia tak tahan untuk memperingatkannya, kenapa kau menarik tanganku? Mendengar hal itu, George pun tersadar dan langsung melepaskannya, maaf. Lori dapat mendengar perasaan kecewanya dengan sangat jelas, ia berkata, kau masih tidak bisa melupakannya ya? Apa yang kau katakan? Sudah lama aku tidak menyukainya. George melotot ke arah Lori, dan menggertakkan giginya. Dulu setelah ia mengatakan semua itu, perasaanku terhadapnya sudah mati, namun ada sedikit emosi yang terpendam. Hari ini aku sudah meluapkannya semua. Oh ya, gumam Lori, katanya sudah ia luapkan semuanya, tapi jelas-jelas saat Merlin meminta maaf padanya, sepertinya George merasa bertambah sedih. George tidak ingin mengatakan hal ini lagi, oleh karena itu ia pun mengalihkan topik pembicaraannya. Masalahnya sudah selesai, kutraktir kau makan dan minum. Ia tidak ingin membicarakannya. Lori pun bukan orang yang tidak mengerti situasi dan kondisi. Boleh, aku sudah menemanimu seharian, prestasiku juga tidak sedikit. Hari ini aku juga mau minum alkohol. Lalu, kedua orang itu pun pergi dari tempat itu bersama lagi. Bersambung.